pars avec vous. C'est décidé. Since you'll be my dog. And you thought I'd just be sitting around here waiting, wide open. You got about... Fuck you. Di kesempatan kali ini, Review Cinema 21 menghadirkan 5 film pilihan dengan cerita yang tak hanya menghibur, tapi juga menyimpan makna mendalam. Ada kisah remaja yang mengenal getirnya cinta pertama, perjalanan malam yang berubah jadi mimpi buruk, hingga drama penuh rahasia yang menguji moral dan kepercayaan diri tokohnya. Setiap cerita membawa kita menyelami sisi gelap dan terang dari kehidupan. Kelima film ini tak hanya menarik secara visual, tapi juga membuka ruang refleksi tentang pilihan, nafsu, dan batas-batas moral. Semua disajikan sebagai bentuk edukasi dan apresiasi terhadap karya sinema yang mampu menggugah emosi dan pikiran, dengan harapan dapat memperluas wawasan serta memantik diskusi yang sehat seputar tema-tema yang diangkat. Jangan lupa tinggalkan komen kalian tentang film ini. Cerita manakah yang paling berkesan menurut kalian? Disunkan sang bunyi, angin berbisik dalam sepi. Langkahku ringan, hati bertanya, ada apa di balik gelapnya? Malam penuh misteri, rahasia sunyi menyelimuti, bayang-bayang menari. Nomor 1. Butterfly 1981. Yang pertama, garapan sutradara Matt Cimber yang liris pada 5 Februari 1982. Cerita singkat film dimulai dari gurun tandus perbatasan Nevada pada era 1930-an. Ada seorang pria pendiam yang hidup menyendiri sebagai penjaga tambang tua. Kehidupannya yang tenang berubah ketika putrinya yang telah lama terpisah tiba-tiba datang membawa pesona dan misteri. Gadis muda itu cantik, cerdas dan penuh teka-teki, namun juga menyimpan niat tersembunyi yang perlahan-lahan mengguncang batas moral sang ayah. Hubungan mereka berkembang dalam ketegangan emosional yang rumit, antara kasih sayang, rasa bersalah, dan godaan terlarang. Film ini menyuguhkan atmosfer sunyi dan konflik batin yang mendalam. Ia berbicara tentang batas cinta, luka masa lalu, dan pertanyaan besar tentang benar dan salah. Meski kontroversial, Butterfly mengajak kita merenung tentang pentingnya menjaga nilai keluarga, memahami trauma, dan membedakan antara kasih sejati dan manipulasi. Sebagai penonton, kita diajak untuk tidak hanya menilai karakter, tapi juga belajar dari pilihan-pilihan sulit yang mereka hadapi. Bahwa tidak semua yang tampak sebagai cinta pantas untuk diikuti. Didn't do anything to me that I didn't want to happen. I'm gonna have everything I want. And you too, Jess. Miss Katie Tyler, too. What for? Waiting and watching, softly and tender. Every time I look at those walls, I know there's got to be more silver in them. Come on, Ed, give me a hand here, will you? Nomor 2. Tender Cousin 1980. Berikutnya ada film dari Prancis, garapan sutradara David Hamilton, yang dirilis pada tanggal 19 November tahun 1980-an.
Film ini mengisahkan tentang seorang remaja laki-laki yang sedang menjalani masa transisi menuju kedewasaan. Ia menghabiskan liburan musim panas di rumah keluarga besar, di mana suasana santai dan hangat khas pedesaan menjadi latar dari berbagai pengalaman barunya. Di tengah keramaian sepupu-sepupunya dan orang-orang dewasa di sekitarnya, ia mulai merasakan campuran emosi yang asing antara kekaguman, kebingungan, dan pencarian jati diri. Meski kisah ini berangkat dari sudut pandang remaja yang mulai mengenal dunia perasaan, film ini sebenarnya menyoroti betapa pentingnya arahan dan pendidikan karakter saat seseorang mulai tumbuh dewasa. Tanpa bimbingan, rasa ingin tahu bisa mengarah ke hal-hal yang membingungkan secara emosional. Dari cerita film ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa proses menjadi dewasa bukan hanya soal usia, tapi juga tentang bagaimana kita memahami batasan, menghormati orang lain, dan menjaga nilai-nilai dalam lingkungan keluarga. Julien! Julien! Monsieur Julien! Je vais à la plage ici. Vous allez attraper un coup de chaud. Oh! Paraîtrait que ce serait la dernière. Vous n'avez pas vu Mathieu? Non. Nomor 3. The Raffle, 1991. Selanjutnya, ada film asal Italia yang berjudul The Raffle, garapan sutradara Francesco Laudadio, yang dirilis pada tanggal 15 November tahun 1991. Ini memang keren, sob. Film ini mengisahkan seorang wanita muda yang mendadak harus menghadapi kenyataan pahit setelah ditinggal suaminya yang meninggal secara mendadak, tanpa ada warisan, melainkan meninggalkan beban finansial yang berat. Malah suaminya meninggalkan hutang yang banyak. Ia mengambil keputusan yang tak biasa, menawarkan dirinya dalam undian tertutup sebagai bentuk solusi dari krisis ekonomi yang melilitnya. Meski ide ceritanya terdengar kontroversial, film ini sebenarnya mengangkat isu sosial yang relevan tentang tekanan ekonomi, posisi perempuan dalam masyarakat, dan batas-batas etika dalam situasi sulit. Di balik alurnya yang dramatis, terdapat pesan bahwa dalam menghadapi tekanan hidup, penting untuk tetap memegang prinsip, mencari dukungan yang sehat, dan tidak mengorbankan harga diri demi jalan pintas. Sebuah refleksi bahwa pilihan ekstrim sering lahir dari kondisi yang tidak adil. Dan karena itu, empati dan solusi jangka panjang lebih dibutuhkan daripada penghakiman. Non vedo perché dovrei negare l'esistenza di un'iniziativa benefica. È consapevole delle conseguenze della sua affermazione. Odio le scene di addio, Antonio. Ciao, guarda chi è arrivata. Restituisci i soldi a tutti. La riffa non si fa più. Chi te l'ha regalato? Eugenia. La figlia di Serena. Ma la bambina deve rimanerne fuori. Giulia, porta il nostro cognome. Ma vale confiare. Francesca. Ho steso il regolamento. Nomor 4. Doctor of Darkness 2, 1994. Berikutnya, Mimin pergi jauh ke Hong Kong nih. Garapan sutradara Ivan Lai yang dirilis pada tahun 1994. Film ini merupakan sequel dari kisah sebelumnya, namun berdiri cukup kuat dengan ceritanya sendiri. Dibuka dengan suasana kota yang penuh intrik. Film ini membawa kita menyelami kisah gelap seorang detektif yang ditugaskan menyelidiki kasus kematian misterius yang melibatkan seorang gadis muda dengan masa lalu kelam. Semakin dalam sang detektif menggali kasusnya, semakin banyak rahasia tragis yang terungkap tentang kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan, dan luka psikologis yang membekas. Tokoh utama perempuan dalam film ini bukan hanya korban, tapi juga sosok yang menyimpan amarah dan luka yang lama terpendam. Lewat sudut pandang yang suram namun emosional, film ini memperlihatkan bagaimana trauma yang tidak pernah ditangani bisa berubah menjadi ketakutan, bahkan kehancuran.
Meski dikemas dengan elemen thriller dan drama yang cukup intens, Doctor of Darkness 2 bukan hanya soal misteri. Ia adalah cerminan realitas sosial yang mengangkat isu penting tentang pentingnya perhatian terhadap korban kekerasan, perlunya dukungan psikologis, serta sistem hukum yang berpihak pada keadilan. Dari film ini, kita bisa belajar bahwa luka batin bukan sesuatu yang bisa disembuhkan dengan waktu semata. Ia butuh tempat aman, pendengar yang tulus, dan ruang untuk pulih. Sebuah pengingat bahwa di balik setiap wajah yang terlihat tenang, bisa saja tersimpan kisah yang tak pernah sempat diceritakan. Nomor 5. From Dusk Till Dawn, 1996. Selanjutnya nih sob, ada film horor yang cukup melegenda, From Dusk Till Dawn, garapan sutradara Robert Rodriguez, yang dirilis pada tanggal 19 Januari tahun 1996 di Amerika. Film ini menggabungkan dua genre yang jarang berjalan beriringan, kriminal jalanan dan horor supranatural. Ceritanya mengikuti dua saudara buronan yang kabur ke Meksiko setelah melakukan kejahatan serius. Dalam pelariannya, mereka menyandra satu keluarga dan bersembunyi di sebuah bar terpencil yang ternyata menyimpan kengerian tak terduga. Bar tersebut dihuni oleh makhluk-makhluk haus darah yang hanya muncul ketika malam benar-benar jatuh. Apa yang awalnya tampak seperti film kriminal penuh ketegangan, perlahan berubah drastis menjadi pertarungan hidup dan mati, melawan kekuatan gelap yang tak bisa dijelaskan secara logika. Visualnya brutal, atmosfernya mencekam, namun tetap dibalut dengan gaya penceritaan khas. Rodriguez dan naskah hasil kolaborasi dengan Quentin Tarantino yang juga ikut bermain di film ini. Di balik kengerian dan aksi yang intens, From Dusk Till Dawn bisa dipandang sebagai simbol pergeseran moral. Ketika karakter-karakter dengan masa lalu kelam dihadapkan pada ancaman besar, mereka dipaksa untuk saling percaya, bekerja sama dan memilih jalan penebusan. Film ini mengingatkan bahwa dalam situasi ekstrim, manusia bisa berubah, entah jadi lebih baik atau justru menunjukkan sisi gelapnya. Buat sobat yang suka horor campur aksi dan kejutan plot, film ini bisa jadi pengalaman menegangkan yang tak terlupakan. Tapi ingat, ambil pelajarannya juga. Terkadang yang paling menyeramkan bukan monster di luar sana, tapi sisi gelap dalam diri sendiri. I sneaked up on the enemy while he was sleeping. And if there is a hell, and those sons of bitches are vampires. Well, does anybody have any silver? Bagaimana sob? Itulah 5 film yang sudah Mimin rangkum dan sajikan kali ini. Semoga bisa menjadi tontonan yang tidak hanya menghibur, tapi juga memberi ruang untuk berpikir, merasa, dan merenung. Setiap film punya ceritanya sendiri. Ada yang menyentuh tentang masa muda yang lugu, ada yang menggambarkan perjuangan batin, dan ada juga yang membawa kita masuk ke dunia penuh misteri dan gelapnya sisi manusia. Meskipun berbeda genre dan latar, semua kisah ini mengandung satu benang merah yang penting, bahwa hidup tidak selalu berjalan lurus, dan kadang kita harus dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit yang membentuk siapa diri kita sebenarnya. Dari cerita-cerita ini, kita bisa belajar tentang pentingnya nilai keluarga, batas-batas etika, kekuatan trauma, serta bagaimana manusia mencari jalan keluar dari tekanan hidup dengan cara yang kadang tak kita duga. Mimin ingin mengingatkan juga bahwa sebagai penonton, kita punya peran. Kita bisa memilih untuk tidak hanya menikmati alur cerita,
tapi juga mengambil pelajaran dari tiap adegannya. Film bisa menjadi cerminan sosial, pengingat akan realita yang kadang disembunyikan, sekaligus bahan refleksi agar kita bisa lebih bijak dalam menyikapi dunia nyata. Nah, bila para sobat berkenan, silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah. Cerita mana yang paling berkesan? Pelajaran apa yang bisa diambil dari film-film tadi? Dan tentu saja, jangan lupa untuk like video ini sebagai bentuk dukungan agar Mimin bisa terus menghadirkan rangkuman film berkualitas lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jaga hati, jaga pikiran, dan tetap nikmati film dengan cara yang bijak. Bye-bye. Hổ, 做得好，惡有惡報。